Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam budaya. Nah, perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu. Saya sendiri adalah selaku pemilik perusahaan Shopping Happy. Nah, perusahaan Shopping Happy ini adalah perusahaan startup, di mana perusahaan startup ini menggabungkan unsur-unsur teknologi. Nah, di mana nantinya unsur-unsur ini akan membuat kenyamanan dan kepuasan bagi pembelinya atau bagi masyarakat yang menggunakannya. Nah, perusahaan saya ini hampir mirip dengan perusahaan Shopee, Lazada, dan perusahaan lainnya. Cuman ada yang membedakan perusahaan saya. Nah, tentunya saat ini perusahaan startup itu sangatlah banyak. Mungkin bukan hanya satu ataupun dua saja, melainkan ada puluhan perusahaan startup. Tentunya perusahaan itu memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki nilai tersendiri bagi pembelinya. Mungkin ada pembeli yang merasa puas dalam perusahaan ini dan ada yang tidak merasa puas dalam perusahaan ini. Cuman tergantung cara kita mengelolanya, bagaimana mengelola perusahaan tersebut. Saya sebagai pemimpin, saya akan tentunya yang diutamakan adalah kenyamanan, kepuasan, dan keamanan bagi pembeli. Kenyamanan dan kepuasan tentunya akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan, di mana nantinya akan membawa dampak yang baik bagi perusahaan dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Nah, perusahaan saya ini memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan seperti Shopee, Lazada, dan perusahaan lainnya. Nah, tentunya di perusahaan saya ini, yaitu perusahaan online shop ini, dalam aplikasinya terdapat beberapa fitur yang mungkin sedikit agak berbeda dengan perusahaan tadi yang saya sebutkan. Nah, yang pertama mungkin umum ya, yaitu ada logo Shopping Happy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada fitur obrolan antara penjual dan pembeli, dan itu pun sudah umum bagi perusahaan-perusahaan startup. Nah, yang ketiga itu ada fitur terverifikasi penjual ya, yang bertujuan untuk melakukan keamanan dalam melakukan pembelian. Yang keempat, ada fitur menu keranjang belanja, yang dimana untuk melihat barang apa saja yang bisa dibeli dan diperoleh oleh pembeli atau oleh konsumen. Nah, tentunya barang-barang ini harus terjamin keamanannya dan kualitasnya. Nah, lalu yang kelima ada fitur jaminan uang kembali, di mana fitur jaminan uang kembali ini difungsikan untuk konsumen, di mana ketika barang yang dibelinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah itu bisa dikembalikan uangnya, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan di dalam aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam, ada fitur untuk membeli barang secara cash on delivery atau biasa kita sebut COD. Nah, atau bayar di tempat. Hal ini difungsikan bagi konsumen yang tidak ingin membayar dengan cara transfer, ataupun dia mungkin tidak bisa transfer uang ataupun bagaimana ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara COD atau bayar di tempat. Nah, lalu yang terakhir ada fitur unggulan dari perusahaan saya. Nah, fitur unggulan ini bernama Augmented Reality. Apa sih Augmented Reality itu? Augmented Reality itu adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda dua dimensi, bahkan sampai 3 dimensi ke dalam lingkungan yang nyata. Seperti contoh, ketika kita mengaktifkan kamera, lalu fitur augmented ini diaktifkan juga, kita seakan-akan dapat mencoba baju yang ingin dipilih oleh kita itu kelihatan nyata. Nah, fungsi tujuannya yaitu untuk konsumen juga, yaitu dimana agar konsumen itu ketika memilih barang-barang seperti baju, celana, itu tidak salah memilih. Yang pertama dalam ukurnya,
ataupun cocok atau tidaknya. Nah, fitur augmented itu berfungsi seperti itu, yaitu untuk memuaskan konsumen di dalam memilih barang yang akan dipilih nantinya. Jadi fitur augmented reality ini bisa menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan saya untuk kedepannya, dan ini sebagai suatu pembeda antara perusahaan saya dengan perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan-perusahaan startup lainnya seperti Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Dan ketika kita sudah mempunyai ide yang bagus untuk perusahaan, maka hal selanjutnya itu bagaimana kita mengelola SDM yang baik. Nah, SDM yang baik ini kadangkala diabaikan oleh perusahaan-perusahaan. Padahal aspek tersebut memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesannya. Nah, manajemen sumber daya manusia ini adalah sebuah fungsi dalam perusahaan yang bertugas untuk mengelola semua masalah terkait orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, dalam proses kerjanya tidak ada patokan khusus yang harus ditetapkan di dalam manajemen SDM. Sebab setiap perusahaan ya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan SDM yang saya terapkan di dalam perusahaan saya gitu, yang pertama yaitu kita sebaik mungkin memilih orang yang tepat untuk SDM-nya. Nah, lalu yang kedua, membuat pelatihan untuk karyawan bagi perusahaan saya gitu. Yang ketiga itu mengembangkan potensi karyawan. Ketika kita sudah memilih, sudah merekrut karyawan, nah salah satu itu mengembangkan kompetensinya. Nah, lalu yang keempat, mempertahankan karyawan tersebut. Yes. Dan yang kelima yaitu memberikan penghargaan yang sebanding dengan kualitasnya. Jika dia bekerja baik, maka kita harus memberikan penilaian ataupun reward, hadiah untuk karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada menciptakan budaya kerja yang sehat, di mana budaya kerja sehat ini untuk membangun karyawan agar tidak merasa bosan ataupun tertekan di dalam perusahaan nantinya. Nah, mungkin sekian pembahasan dari perusahaan kami ataupun sekian pembahasan dari saya pribadi, pemilik perusahaan Shopping Happy, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang mengenang di hati kalian semua. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.